Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan masih membahas seputar aksi demonstrasi yang terjadi Jumat kemarin di Bundaran HI Jakarta. Termasuk si kawan ini nih, yang teriak-teriak depan mobil TNI yang pegang kertas. Coba kalian perhatikan wajahnya teman-teman ya. Yang kacamata itu, kalian perhatikan wajahnya. Saya mendapatkan informasi di media sosial, ya adalah foto yang beredar bahwa orang ini konon kabarnya anak buah dari salah satu petinggi partai. Dan partainya itu Partai Banteng. Waduh. Kira-kira apakah ada hubungannya Partai Banteng ini dengan aksi demonstrasi ini? Karena salah satu mantan jubir Ganjar, mantan jubir Pramono juga turun aksi kemarin. Yang namanya Firdian Aurelio. Bersama dengan ternak-ternak onta, ternak-ternak aba, para pendukung Roy Suryo. Nah, mereka turun aksi, ya dalam artian orang-orang yang kalah pilpres lah. Nah, coba kalian perhatikan wajahnya. Apakah wajah yang sama? Apakah ini orang yang sama, teman-teman? Gambar yang mahasiswa UI dengan orang yang di samping Hasto. Nah, ini menarik untuk kita kulik nih. Gimana menurut pandangan kalian? Coba komen di bawah ya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana konon kabarnya mantan ketua BEM UI dilacak oleh orang tak dikenal ataupun sedang dilacak oleh negara. Benarkah demikian? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini ya. Apa ini? Nyari apa dia ini? Betul. Oh, di kolong mobil. Apa itu? Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Alat pelacak. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih Pak Prabowo. Lah, kok terima kasih Pak Prabowo? Tapi tadi saya sedikit menggarisbawahi ucapan terakhir dia. Semakin cepat revolusi. Saya jadi curiga dengan alat pelacak ini. Ada beberapa analisis sebenarnya teman-teman. Yang pertama nih ya, yang paling pertama, kawan dia sendiri yang masang atau kelompok dia sendiri yang masang, kemudian dibuat cerita kalau itu yang pasang rezim Prabowo ya kan, untuk memata-matai dia. Nah, itu yang pertama tuh, untuk menyebarkan propaganda lah, simpelnya teman-teman. Kemudian yang kedua, ya dia rental mobil Fortuner ini dia rental. Kemudian pihak rental itu memasang alat pelacak di mobil ini. Ya biasanya kan pihak rental seperti itu, biar kalau mobilnya dibawa kabur, dia masih tahu lokasinya di mana. Nah, ini analisis yang kedua. Analisis yang ketiga, ada orang tak dikenal yang betul-betul hanya ingin mengadu domba aktivis dan juga pemerintah. Agar mungkin ya kebencian terhadap pemerintah itu semakin besar, agar pemerintah dianggap sebagai pemerintahan yang otoriter, anti kritik, dan lain sebagainya, mengintimidasi aktivis. Nah, ini politik divide et impera yang ketiga. Ini bahaya teman-teman. Tapi kalau saya tanya ke kalian, kira-kira yang paling masuk akal yang keberapa nih? 1, 2, atau 3? Coba komen di bawah ya. Karena ini sedikit-sedikit menggelitik gitu. Aduh. Bang, agenda demonya apaan bang? Lah abang ikut demo tapi kagak tahu agendanya. Nggak tahu. Hah? Abang dari kampus mana bang? IBS. Apa? IBS. Itu apa bang? Apa tuh? Indonesia School. Ciledug. Jurusan apa bang? Manajemen. Kalau kita lihat muka dia tadi itu ya, mirip-mirip Bambang Tri loh. Mirip-mirip Bambang Tri teman-teman. Coba kalian perhatikan muka dia tadi. Aduh, apakah itu saudara Bambang Tri? Wah, ini gimana tanggapan demo hari ini? Tanggapannya hari ini kok kayaknya sangat kecewa sekali kan. Rupanya mereka para wercok
Wercok tahu kan? Iya. Coklat-coklat itu wereng-wereng itu pada takut. Apa sih yang ditakutin mahasiswa? Hanya menyampaikan aspirasinya, keadaan negara ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini amburadul, rusak tatanan semua dari segi hukum semuanya. Ekonomi Ya, juga ya. ekonominya sudah mulai merosot, dolar naik, BBM naik. Apa yang diharapin dari pemerintah? Apa tuh? Program Apa presiden tuh? gimana, Bu? Program presiden nilai antara 1 sampai 10 nilainya 5. Oh, kirain 11 dari 100 ya kan? Zong ya, zong. Iya, anak Abah. Semuanya mereka Semangat, Bu. cuma Kita omon-omon, Asik, tarwiyah, tarwiyah. MBG bubarin. Kita mesti cari apa? Boleh. Tapi kalian mesti kasih tahu dulu apa yang kalian perjuangin nih di demo hari ini. Saya pengen nonton nongkrong. Pengen- Saya MBG nggak dihapus Bang. Oh, MBG. Oh, malah kalian dukung MBG ya? Oh, ini yang ngerasain Supaya MBG. MBG nggak dihapus. Supaya MBG nggak dihapus. Kalian garis bawah ya, ini suara anak sekolah yang mendapatkan MBG. Dia minta MBG jangan dihapus. Coba kalian garis bawah itu ya. Apa IPB? Tentang MBG juga. Kita menolak MBG guys. MBG stop. Kalian pengen MBG diberhentikan terus tapi anak-anak kecil ini bilang mereka sangat menikmati MBG, itu gimana? Nah, diem kan kau? Lah, diem dia. Lah, kicep dia. Lah, kicep dia. Inilah fakta yang sebenarnya di lapangan, teman-teman. Anak-anak sekolah itu semuanya minta MBG jangan dihapus. Karena ada beberapa manfaat dari program MBG ini. Yang pertama, ya di samping beberapa manajemennya mungkin yang masih amburadul, beberapa masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Cuman adik-adik kita, termasuk anak saya juga merasakan manfaat MBG. Tapi ada beberapa analisis ataupun ada beberapa data yang akhirnya muncul, penelitian-penelitian mengenai MBG ini. Bahwa anak-anak sekolah itu bisa menabung uang lebih banyak ketika MBG ini ada. Jadi dia tidak perlu belanja di sekolah, dia tidak perlu jajan, tidak perlu mengeluarkan uang karena sudah disiapkan makanannya dari pemerintah. Jadi uang jajan yang dia bawa tiap hari itu bisa ditabung dan bisa membeli mungkin peralatan sekolah lainnya, mungkin bisa membantu orang tuanya, meringankan beban orang tuanya. Ini banyak loh kejadian seperti ini. Dan ada juga anak-anak kita di daerah-daerah, mungkin di daerah 3T, yang ketika dia pulang, dia membungkus MBG-nya, kemudian diserahkan kepada orang tuanya yang mungkin kesusahan, diserahkan kepada adiknya yang mungkin juga kesusahan. Nah, ini kan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang tidak bisa kita kesampingkan. Kalau mahasiswa-mahasiswa ini tahu apa dia di lapangan, digituin aja tadi sama si Big Mo, diem dia, nggak bisa dia ngomong apa-apa. Kira-kira mau ngomong apa dia? Adik-adik kita yang sekolah minta MBG jangan dihapus, mahasiswa minta dihapus. Ya iyalah, mahasiswa ini kan nggak dapat MBG, dia tidak merasakan manfaat MBG. Atau mahasiswa mau dapat MBG juga. Nah, nanti usulkan aja ke presiden biar kalian merasakan gitu ya kan. Karena biasanya kan mahasiswa-mahasiswa ini ya termasuk keluarga saya dulu juga ada beberapa, termasuk saya juga kadang ya sakit-sakit perut ya kan, karena mungkin pagi udah telat bangun, kemudian buru-buru ke kampus, lupa sarapan. Nah kan asik kalau di kampus itu ada MBG. Kita nggak sakit-sakit mah gitu ya kan. Asik juga kalau begitu teman-teman. Ada ideologi, ada nilai yang mengikat kita. Ada etika-etika kebangsaan yang kita. Karena itu misalkan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang saya kira semua yang masih rasionalitas, yang memiliki rasionalitas dan yang memiliki suatu pemahaman tentang budaya bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu yang mantan dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Nah, mestinya kan bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Ya sebagai presiden, kita boleh tidak setuju tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas. Tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap
apa yang dilakukan oleh saudara siapa namanya, saudara Tio itu, dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Kan namanya hidup ini kan no one to be perfect ya, Iya, yang sempurna. betul. Jangan suka mencari-cari celah-celah orang lain. Sedangkan celah kita bolongnya gede gitu loh. Iya. Nah, ini yang kita sialkan. Oke, Mas Agri, saya masuk kepada tadi apa yang disampaikan oleh Mas Agri tadi masalah penekanan daripada Dirkrim itu ya. Jadi itu kan berawal dari media tadinya itu. Pak sudah P21 enggak kan gitu. Nah, dijawab sama Pak Imanuddin, ya alhamdulillah bahwa berkas yang sudah kita kirimkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari JPU sudah kita penuhi. Nah sekarang ya sudah tidak dikembalikan lagi. Kalau kita waras, ya, kita waras tuh, itu kan sama mengartikan itu sudah lengkap. Maksudnya yang mengartikan tidak lengkap nggak waras. Menurut Nah, terus gimana lagi coba? Iya, Kita kan bahasa logika aja gitu loh. Oke. Lah kan ini kasih petunjuk ini sama Mas Agri saya bilang tuh. Terus Mas Agri, ya udah Pak Riki, ini saya lakukan ini. Ternyata oh sudah Mas Agri. Mereka udah cukup kan? Karena apa yang diberikan petunjuk itu harus saya lengkapi dan ditambah lagi satu. Dinyatakan bahwa kami sedang berkoordinasi untuk penyerahan tahap 2. Masih harus disebutkan. Nggak ada istilahnya dalam pengertiannya harus ada bahasa lengkap. Saya belum terima P21. Lo P21 itu kan tuh bahasa kode dari JPU, tidak harus diungkapkan oleh Dirkrim. Nah saya kasih contoh di kepolisian, kan ada juga kode tuh. LP model A, model B, Dumas, ini kan kode yang ada di kepolisian. Kalau model A yang ditemukan oleh si polisinya sendiri, kalau model B ini ada delik aduan, laporan pengaduan di masyarakat tentang terjadinya dugaan suatu peristiwa pidana. Ada, tapi kan nggak ada produk hukum dan tidak pernah dituangkan di dalam undang-undang baik KUHP maupun KUHP. Jadi jangan dibikin jadi titik, jadi seolah-olah ini kelemahan daripada penyidik. Nah ini saya kadang-kadang iki opo gitu lah. Ya itulah untuk mengaburkan satu masalah gitu loh. Iya. Ini kira-kira Mas Agri. Jadi menurut hemat saya ini buat berpikir dikit yang jernih lah gitu kan. Betul. Makanya kalau memang kamu takut jadi permasalahan berkelanjutan, ya mbok jangan bikin masalah. Jangan Tapi bikin yang aku agak bingung gini loh Mas Agri. Kok ini kok apa? Kayak nggak ada apa? Nggak ada Kerjaan. nggak ada kerjaan, nggak ada sakutnya. Iya. Hajar aja. Ada apa sih? Nah, kali aja ada orang besar di belakang mereka, Pak, yang sampai saat ini melindungi mereka agar kasus ini tidak sampai masuk pengadilan. Iya nggak sih? Oke. Kenapa kamu berani terus gitu-gitu terus? Ada apa? Kalau saya mengatakan tidak mungkin tidak ada yang back kamu. Ngomong sembarang kali reh. Padahal dia sudah tahu bahwa posisinya seperti itu. Maka saya bilang hanya orang yang nggak waras saja yang ngomong bahwa itu tidak dinyatakan lengkap. Nggak harus, lengkap loh. Nggak harus gitu. Gitu loh Mas Agri. Nah, oke. Yang tahap 2 itu sisanya apa, Pak? Supaya masyarakat tahu tersangka? Ya, seluruh tersangka yang terlibat, berkas perkara secara utuh, termasuk barang bukti yang beririsan dengan peristiwa itu. Ini semuanya diserahkan ke JPU untuk menerima berita acara penyerahan seluruh kasus tersebut. Kan sudah beralih ini. Tapi kan, mohon maaf saya potong. Tapi kan yang 2 dan 3 ini sudah dokumen, berkas, sama bukti-bukti yang lain tinggal. Saya sudah tahu Pak Andri maksudnya kemana itu. Iya, udah tahu Belum ya Mas kan? Agri ngomong, saya sudah paham. Maksudnya kan kedua tersangka ini kan. Lah, Tinggal ini dong ya, tahap justru, 3-nya, tahap 2-nya. Makanya saya sampaikan supaya dia tahu bahwa yang bersangkutan tidak dipublikasikan, ini sudah P21, ini sudah lengkap. Itu nggak ada itu ketentuannya. Nggak Di dalam KUHP juga nggak ada ketentuannya. Kalau seandainya nanti dinyatakan oleh JPU, penyidik segera serahkan kepada kami. Berarti yang diduga sebagai tersangka akan dipanggil ke hadapan penyidik. Baru nanti di hadapan penyidik ditunjukkan. Ini loh berkas sudah lengkap sesuai dengan kasus yang kamu hadapi dan Anda persiapan untuk saya serahkan kepada JPU berikut berkas dan barang bukti. Gitu kira-kira. Jadi dipanggil baru ditunjukin.
Bukan dikatakan seperti itu, ditunjuk-tunjuk, ini loh publik harus komplain, nggak ada. Ingat loh, jutaan kasus apa komplain semua? Iya. Kan nggak ada. Iya. Ini seolah-olah bahwa kasus ini jadi leg spesialis. Ya apa itu? Jadi kapan tahap 2? Saya bermohon biar ini segera mungkin. Begini Pak Agri, saya Segera jujur saja. ngomong aja nih, karena Mas Agri sudah ngomong kayak gitu ya. Kenapa sih persoalan ini dibiarkan terus? Ini nggak berpikir dampaknya kepada masyarakat luas. Kalau saya berbicara sekarang bukan tentang masalah case atau substansi. Ini sekarang penentu kebijakan ini aware nggak? Mata hati itu melihat nggak kalau ini dibiarkan terus akan berdampak kepada masyarakat luas dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi bentrokan, baik yang pro maupun kontra. Sangat potensinya ada. Menurut saya juga seperti itu. Ini kan dibiarkan terus api dalam sekam. Padahal di pasal 62 kan jelas-jelas menyatakan kalau memang katakan A, B, B. Kalau memang merasakan kamu ini tarik ulur, ya sudah, gelar perkara kalian. Penyidik, pengawas penyidik, kejaksaan, kemudian tim pengawas kejaksaan. Gelar perkara bersama dimunculkan. Tentukan sikap kasus ini mau diarahkan kemana supaya ada muaranya. Dan kalau seandainya Anda sudah menentukan sikap ini, kalau mau dihentikan tapi bertanggung jawab. Karena dampak ikutannya akan besar. Kalau seandainya ini bagaimana? Nah, baru dimuarakan, jadi jangan ngambang terus. Lu kasus-kasus yang lain kok ngambang cepet, seperti Contege lah, masalah imigrasi, ditangkepin kok. Iya. Lu ini kasus remeh-temeh kok, seperti kayak layang-layang putus tuh loh. Tapi iya loh, kok bisa-bisanya kasus remeh-temeh seperti ijazah Pak Jokowi ini, kok bisa setahun gitu penyidikannya, kok bisa setahun kasusnya nggak selesai-selesai. Padahal bukti-buktinya 700, padahal saksi ahlinya banyak. Ini ada apa ini? Nggak mungkin kalau nggak ada yang mengatur semuanya dari belakang. Nggak mungkin kalau nggak ada yang, ya mungkin orang-orang top yang menghambat kasus ini agar sampai ke pengadilan. Karena kalau kita perhatikan, ya Roy Suryo ini hampir setiap hari berkuar-kuar di televisi, di podcast, dimanapun itulah, di YouTube-nya sendiri. Mungkin udah kayak obat gitu, 3 kali sehari. TV-nya pun 2 kali sehari. Wah, ini luar biasa loh. Dan apa yang dia bicarakan di TV satu ke TV lain, di podcast satu ke podcast lain, ya sama-sama aja. Itu aja terus yang didaur ulang. Tapi kok polisi sangat lambat gitu. Kenapa ini? Kita semua bertanya-tanya akhirnya. Ya, kalau nggak salah beberapa hari lalu gitu ya. Udah 10 hari apa 12 hari gitu. Dirkrimum sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi perbaikan-perbaikan dan sekarang koordinasi untuk masuk ke tahap kedua. Udah lama loh, udah hampir 2 minggu. Kok nggak ada tahap 2-nya nih? Kok masih mandek kasus ini? Ada apa ini? Kenapa barang buktinya sama tersangkanya belum dilimpahkan ke kejaksaan kalau tidak ada lagi perbaikan? Dan beberapa orang-orang yang ini kan, yang pakar-pakar hukum juga sudah mengatakan apa yang menjadi statement dari Dirkrimum itu sama saja dengan P21. Mantan Kabar Reskrim Pak Ito Sumarji, siapa gitu? Lupa saya, Pak Komjen Pol Ito Sumarji. Itu sudah mengatakan bahwa ya apa yang dikatakan Dirkrimum itu sama saja dengan berkasnya sudah lengkap dan sebentar lagi P21. Dan Pak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, siapa lagi, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi juga mengatakan hal yang sama. Tafsirannya itu adalah berkasnya lengkap, tinggal menunggu surat dari kejaksaan. Dan apakah suratnya sudah sampai atau tidak, nah itu kita nggak tahu. Nah ini Polda Metro Jaya lah, kalau memang sudah P21, segera limpahkan, segera tangkap si tersangkanya, kemudian limpahkan ke kejaksaan, biar kasus ini cepat masuk persidangan, biar kita bisa melihat apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, apakah penelitian Roy Suryo ini abal-abal atau tidak. Nah ini yang perlu kita tahu, ini yang perlu kita simak bersama-sama. Udah setahun lebih loh, kita hanya perang narasi, kita hanya perang video dan lain sebagainya, nggak ada habis-habisnya, tidak berkesudahan, capek juga loh. Aduh, gila, ngeri. Apalagi tadi si Tio itu yang mantan ketua BEM, waduh, mulai membuat drama mengenai alat pelacak lah, inilah itulah, diteror lah, diintimidasi lah. Aduh, ini apa ya, persoalan di negeri kita ini sepertinya nggak diselesaikan satu-satu loh. Semuanya mengambang aja gitu, nggak ada kepastian. Apakah
ya ada kesengajaan. Ini aduh, udahlah teman-teman, pening mikirinnya kan. Kita ya udahlah, kita tiap hari perang narasi aja sampai kasus ini sampai persidangan. Ya saya capek, mungkin teman-teman semua juga lelah, sudah capek juga mendengarkan nama Roy Suryo, kasus ijazah. Kita semua sudah lelah, kita semua sudah capek. Cuman ya ayolah polisi, ayolah jaksa, kapan masuk persidangan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.